Terus ditambah lagi jadi seperti jatuh ketiban tangga, mungkin tambah lagi keinjek kali ya, seperti itu. No viral, no justice. Jadi saya lagi berpikir apakah harus terus viral baru kita bisa mendapatkan perhatian sebagai rakyat kecil yang sedang berduka. Entahlah suara ini mungkin sampai kemana dan seperti apa, kita nggak tahu. Kita cuman berharap mujizat kita bisa didengar gitu sebagai korban tindak anarkis salah sasaran. Guys, belakangan ini terjadi sebuah kejadian yang cukup viral di media sosial ataupun media konvensional, di mana terjadi kericuhan dan pengerusakan terhadap UMKM kuliner yang berada di Kalibata, Jakarta Selatan. Kericuhan ini menimbulkan dampak yang tidak kecil, terutama kepada para korban, yaitu para pedagang yang tidak tahu menahu. Mereka menjadi korban atas perseteruan dua kelompok yang kebetulan kejadiannya itu ada di tempat mereka berdagang dan memberikan dampak luas, yaitu pengerusakan terhadap lokasi dan kios-kios perdagangan mereka. Seperti apa? Kita akan simak di sini. Selamat siang Mbak Heni Maria. Selamat siang Mas Luki. Sehat? Alhamdulillah. Makasih ya udah datang di acara podcast kita. Ya, sama-sama. Guys, Heni itu adalah seorang chef lulusan dari Singapura. Tapi luar biasa dia, walaupun punya banyak peluang untuk di luar negeri, tetap pengen balik lagi sini. Kenapa sih kok pengen balik ke Indonesia? Iya, waktu itu memang sempat training di sana juga, terus akhirnya sempat ada tawaran juga untuk menawari untuk bersama Ratu Brunei itu waktu itu lagi bulan puasa untuk menjamu Ratu Brunei selama 1 bulan di Royal Lounge Coach, tapi karena ada beberapa pekerjaan yang menurut saya sesuai dengan cita-cita saya yang berdedikasi di kuliner Indonesia. Oke, terus sekarang tergabung di ICA. Iya, Indonesian Chef Association. Itu ICA itu kan berarti organisasi yang isinya chef-chef semua ya? Betul, kurang lebih. Terus ini kembali ke yang tadi statement saya di awal nih, ya. Ini kan dirimu adalah seorang korban dari tragedi yang terjadi di bulan Desember 2025, khususnya di wilayah Kalibata. Pernah nggak sih kepikiran tiba-tiba ada di posisi itu, Hen? Sama sekali enggak sih. Sama sekali nggak? Enggak. Kamu jauh-jauh balik ke Indonesia, pengen mandiri, pengen memulai gitu. Tiba-tiba dihadapkan sama kejadian kayak begitu. Ya, spontan. Pernah pengen kepikiran untuk balik gue nggak mau di Indonesia lagi deh gitu. Pernah nggak sih kayak gitu? Iya, akhir-akhir ini sih kayak gitu, sempat kepikiran. Terus apa tetap kepikiran kayak gitu sampai sekarang? Baru-baru aja justru kepikirannya sih. Baru-baru. Itu waktu yang di Kalibata tuh tempat kamu apa sih? Steak Together itu usaha kuliner kaki lima dadaan. Jadi kita menjual tuh seperti kayak steak tapi yang memang klasik ya. Jadi benar-benar kita meniru kiblat dari yang sudah ada, yang mungkin kita low end-nya gitu kan. Jadi supaya juga bisa mengenalkan experience makan steak di kaki lima. Tapi memang kamu spesialisnya di steak? Tidak juga, karena itu tuh saya menang lomba di Halal International Fine Dining di Singapura, jadi perwakilan dari Indonesia. Jadi kita final menuju ke sana. Bumbu itulah yang akhirnya menang, yang mushroom sauce itu yang akhirnya diakui oleh chef saya Michelin Star di sana, jurinya, dan akhirnya itu yang membuat saya memutuskan untuk membuka usaha Steak Together. Berarti udah punya pasta-pasta yang tetap dong ya sekarang di waktu buka di Kalibata itu? Ya, saya juga nggak pernah punya background pengusaha sebetulnya ya, jadi modal nekat juga. Tapi udah banyak yang bilang suka, enak steaknya, terus mereka balik lagi, pesan lagi, itu udah mulai banyak. Alhamdulillah kan, sampai juga beberapa televisi juga sudah meliput juga kan, dari Bikin Lapar yang terakhir itu, terus TV Nusantara, terus ada selebgram siapa juga yang lagi booming waktu itu makan tuh, Barbie atau siapa. Jadi
alhamdulillah banget rating kita di Google juga bagus. Terus juga traffic customer-nya walaupun mungkin kita belum punya tim ads yang mumpuni, tapi traffic customer-nya juga luar biasa. Setelah kejadian itu gimana, Hen? Apakah mereka punya menyampaikan simpati, khusus mereka-mereka yang udah ngelanggan ya, jadi pelanggan kamu nih? Justru saya mendapatkan simpati itu dari netizen yang tidak pernah terpikirkan dan mungkin tidak saya kenal, itu sampai jutaan ya. Karena kejadian itu ya? Karena kejadian itu. Yang intinya mungkin terjadi, semua itu secara spontan ya, menurut saya spontanitas, terus akhirnya sampai ada di posisi itu. Cuman tetap saya masih sulit menerima sih, kejadiannya kayak nggak nyata gitu buat saya. Oke, kita sedikit pengen kilas balik ya. Waktu kejadian kamu ada di mana sih waktu itu? Di rumah. Di rumah. Yang ada di tempat siapa? Adik saya sama suaminya, sama para pegawai. Kebetulan kan hampir semuanya adik-adik saya, karena kan adik-adik saya tuh mungkin banyak yang kurang beruntung, masih ada juga yang ngojek gitu segala macam. Akhirnya saya buka Stick Together itu, saya juga sebagai tulang punggung. Ya udahlah, saya buka sama-sama, kita punya niat yang baik, buka Stick itu dari benar-benar kaki 5, dari tendaan yang 3x4 sampai akhirnya ekspansi dalam waktu 2 tahun, hampir 3 tahun ini ekspansi ke kios kecil, sampai kios yang sekarang kita miliki itu adalah kios terbaik selama saya 3 tahun membuka usaha Stick Together di Kalibata. Kalau dihitung meja ada berapa meja waktu itu? 10 meja lebih ada tuh. Dari 3x4 jadi 10 meja? Lebih ya, karena kan kiosnya 7x9 ya. Gede 8x9 kurang lebih ya. Artinya sebetulnya udah lagi menanjak menuju ke besar ya sebetulnya ya. Udah nggak bisa lagi disebut usaha kecil lagi gitu, hampir menengah itu sebetulnya. Iya, karena mungkin posisi dan mungkin lokasi, dan menurut saya memang kita masih dengan konsep yang stick tendaan. Jadi dari customer itu lah, maksudnya penilaiannya itu yang membuat akhirnya maju. Dan itu saya agak nekat sih, yang terakhir itu buka tuh luar biasa. Saya hampir keluar dari Kalibata karena nggak dapat tempat. Oh, oke. Terus tiba-tiba saya dapat tempat terbaik itu, saya nekat sampai saya ngambil plafon, istilahnya pihak ketiga, supaya saya bisa buka. Yang terbaik saya ciptakan tuh selama saya buka di situ. Hubungan kamu dengan pedagang-pedagang lain bagus gak waktu selama di sana? Iya, alhamdulillah sih. Kita kan saling, ya namanya ini kayak kita usaha tendaan, airnya mati nih, ya kita kan minta air sebelah. Oke, Kan kayak tetanggaan gitu ya. Terus kadang kita beli galon. Segitu sulit, apalagi musim hujan, kita tuh sering banget tuh bersama tuh nggak ada customer ya. Kalau lagi hujan, becek segala macam itu kita ngerasain sih. Terus waktu pas kemarin kejadian, teman-teman di pedagang-pedagang lain kan pasti nggak mungkin sekaligus langsung dibakar itu nggak kan? Pasti ada step-stepnya. Ada step-stepnya dulu. Nah, teman-teman pedagang lain ikut membantu Henny atau mereka sibuk menyelamatkan barang masing-masing atau nggak ada yang bisa diselamatkan sama sekali? Menyelamatkan diri. Itu yang paling utama ya. Artinya dagangan belakangan ada yang penting nyawa dulu gitu. Betul. Yang mengevakuasi siapa Hen waktu itu Hen? Ya mungkin ya spontanitas semuanya gitu. Saya baca di grup kan, kita tutup ya karena nih lagi ada kerusuhan, kericuhan gitu. Oh, artinya sampai terjadi kebakaran itu ada momentum-momentum yang ada menjelang gitu ya? Ada. Jadi ketika itu kan ada timpuk-timpukan tuh, ada ya memang udah terjadi udah kerusuhan. Kita juga kurang paham waktu itu. Terus tiba-tiba udah kita beres-beres tuh jam 8. Inisiatif semuanya untuk tutup. Tutup deh, ditinggal lah kita semua barang di situ, kita nggak tahu. Udah ngamankan diri, apalagi begitu kedua sempat ada, kan kita live ya, nonton live di situ, lihat ada ratusan orang ya datang, ada yang bawa obor, ada yang bawa sajam, itu bayangin nggak sih, ngeri banget gitu. Iya, buat pengusaha itu sih benar-benar gangguan banget sih kayaknya. Woi, bukan pengusaha aja, siapa yang ada di situ juga lari pasti. Terus kan ya gitu. Kan pada waktu kejadian pasti ada beberapa konsumen lagi makan. Udah diinfokan lebih awal, jadi ketika terjadi kericuan di awal, terus sebelum terjadi pembakaran besar-besaran itu sudah diungsikan sih. Pertanyaan sederhana gue nih, ya, kapok gak dagang situ? Trauma sih. Trauma ya, tapi kapok juga? Untuk usahanya saya tidak kapok, tapi kalau untuk di lokasi, ya masih 50-50 sih. Apa yang paling bikin Henny ngerasa trauma pada waktu datang lagi ke Kalibata? Pasca kejadian kemarin itu? Itu saya nonton di live jam 11 itu, saya ketar-ketir antara warung saya kebakar nggak nih. Itu saya lihat sendiri di layar kaca tuh. Terus saya juga lihat dari TikTok dan live gitu ya di lokasi. Itu saya benar-benar remuk banget sih itu, jam 11. Pas kejadian itu ya? Jam 11-12 malam kita ngeliat dihancurin gitu kan, usaha yang kita bangun tuh, wah gila, sakit sih. Iya pasti kebayang ya. Terus pedagang lain mungkin tidak sebesar kamu Hen?
Apa yang terjadi, Hen? Maksudnya? Ya mereka kan mungkin modalnya kecil, tidak sebesar kamu. Anggaplah kamu kan termasuk yang besar ya modalnya untuk. Iya, Terus yang kecil-kecilnya gimana, Hen, nasibnya? Iya, kita semua mungkin posisinya sama ya sebagai korban yang mungkin kita nggak tahu nih harus gimana di sini nih. Nggak ngerti gitu arahnya kemana. Waktu aku datang yang spontanitas sujud di situ karena kan menurut aku tuh tempatnya mustajab ya ketika terjadi zoliman, karena menurut aku maaf ya karena kita hancur lebur gitu yang bukan karena kita lakukan, yang harusnya tidak kita alamin. Itu yang membuat kita tuh jadi ya udah akhirnya gampang gelap sampai sekarang 3 minggu ini. Kamu masih komunikasi dengan pedagang-pedagang yang lain? Masih. Terus mereka sekarang selama ketika nggak dagang dalam 3 minggu ini kemana mereka, Hen? Kan sebenarnya polis lain itu sekitar 10 hari sampai 2 minggu ya. Oke. Masuk 3 minggu ya, kurang lebih 3 minggu lewat. Nah, ada yang sudah mulai membangun renovasi, ada juga yang buka karena kan memang dapat ada santunan dari pihak yang kepolisian kemarin terkait. Terus jadinya ada juga yang satunya tuh nekat berhutang. Dampak dari nekat berhutang? Ya sekarang kalau dia nggak berhutang, dia nggak bisa jualan, dia nggak makan. Ketika tragedi itu terjadi dan pasca tragedi itu terjadi, itu kan tidak menutup kemungkinan konsumen juga menjadi trauma juga untuk datang, Hen. Sepi pasti, tapi kan kita namanya pedagang itu kan mental dulu ya, mental tangguh ya kita ya. Jadi kayak sampai ada yang gulung tikar, yang udah lama di situ sampai penyempatan dia gulung tikar, udah nggak mau jualan. Selain trauma, duit udah nggak ada, orang tendanya udah habis semua. Ya kan, kalaupun kita mengharapkan santunan, nggak bisa kita mengharapkan gitu kan sesuai dengan keadaan kita gitu. Terus ada juga yang sampai baju di badan, dan kayak model saya nih, kayak kemarin saya tanggal 1 saya harus bayar bank sekian juta gitu ya. Buat saya besar saat ini karena tidak berputar jadi hutang jatuhnya kan. Terus dari pihak-pihak yang udah memberikan pinjaman ke kamu, ada keringanan nggak sih? Karena kebetulan saya mengajukannya lewat kantor waktu itu. Jadi karena kan dilihat stake together, masih manual nih, nggak bisa, ada sebagian yang masih manual gitu perhitungannya. Jadi nggak bisa direstruktur. Nggak bisa direstruktur? Jadi mau nggak mau kewajiban itu tetap jalan sampai sekarang? Itu 9.083.000. Per bulan? Per bulan tanggal 1 kemarin. Itu yang kamu omsetnya lumayan gede. Saya bayangin yang omsetnya di bawah kamu. Terus mereka melakukan pinjaman juga. Itu gimana nasibnya? Ya itulah, saya pun juga rumah orang tua saya yang saya gadaikan buat usaha. Wow. Untuk bisa meneruskan ini. Ya, adik kamu gimana? Iya, adik kamu gimana? Sementara dapat dari santunan yang dari pihak terkait itu saya gunakan untuk kesejahteraan karyawan dulu. Oke. Sampai bisa buka lagi. Artinya karyawan tetap diberi santunan, mereka tetap bisa memberikan kepada keluarganya untuk hidup, kan? Untuk hidup, betul, gitu ya. Karena kayak musim hujan gini mereka harus ngegojek gitu kan, saya juga mikirin gitu adik saya. Oke lah, mungkin saya masih bisa cari sampingan, tapi mungkin yang benar-benar mengharapkan hidupnya di situ itu sampai dia harus ngutang lagi, itu kan sebenarnya hal yang konyol ya, harusnya kita nggak harus ada dalam posisi ini itu. Oke, kita bicara pasca kejadian kemarin, Hen. Iya. Ya, ada nggak sih inisiatif dari kamu sama teman-teman pedagang untuk bikin semacam kelompok supaya kalau ada apa-apa bisa saling memberikan informasi, saling bantu? Sekarang ini ada nggak sih? Sebetulnya kita ada koordinator yang mengatur, tapi ya kita juga kan ya lebih kepada masing-masing, karena juga kan yang punya nggak selalu di situ ya. Ada yang di Bandung, ada yang di Jawa gitu, jadi nggak. Artinya sebenarnya owner dari si usahanya itu sendiri nggak stay kayak kamu di Jakarta, bisa bolak-balik kontrol tiap hari gitu ya. Oke. Terus kira-kira, tadi kamu bilang ada bantuan dari polisi yang udah ngasih gitu. Ini resmi nggak sih ngasihnya dia? Kepada pihak koordinator sih ya, waktu itu kita bicara entah santunan atau kerohiman atau apa, kita nggak tahu. Jadi dibagi rata aja sama semua pedagang di sana. Cukup nggak pertanyaannya untuk membangun kembali? Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, bahwa ya saya lebih utamakan kesejahteraan karyawan, karena dengan yang ada itu juga tidak bisa. Sebenarnya kan lebih urgensi adalah membangun kembali ya. Iya dong. Tapi karena memang tidak mencukupi ya udah gitu. Ini UMKM tuh kan sebenarnya menjadi pilarnya ekonomi, khususnya di Pemprov DKI. DKI udah ngasih apa ke pedagang-pedagang Kalibata ini? Terus terang nih Mas, saya kalau masalah legalitas saya kurang paham. Enggak, kita nggak bicara legalitas. Ini bagaimanapun juga kan Pemprov itu sebagai pengayom di sini, iya kan? Betul. Artinya kan pemerintah daerah harusnya respect dong, harusnya mulai memberikan atensi dong, sekecil apapun gitu loh. Udah ada belum sih? Sebetulnya kemarin sempat didata aja sih korban gitu dengan Pemprov. Ya. Artinya begini, ini di luar konteks ini tanggung jawab mereka atau bukan ya. Tapi kan mensejahteraan UMKM kan menjadi salah satu pilarnya program pemerintah daerah dong.
Saya justru melihatnya, ya kita ngelihatnya kan terlepas apapun kericuhan, kerusuhan atau tragedi yang terjadi pada waktu itu, harusnya ada instansi terkait yang harus mulai intens, mulai membangun kembali, membantu. Ini kan tanggung jawab mereka sebagai pemerintah ya, harusnya menurut saya nih gitu. Setuju nggak sih? Sebenarnya ucapan Mas Luki itu sampai mirip ketika saya di Merah Putih. Ada ketua IPW sempat menyampaikan bahwa ini semua kan tragedi spontanitas. Iya. Ya kan, di mana di sini. Lah ya. Iya, jadi korban-korban di sini kan sebetulnya ini meminta apa sih? Kita tuh kan ke negara itu berusaha untuk mandiri, ya kan? Nah, ketika terjadi situasi seperti ini, kedaruratan, harusnya ada perhatian dan empati seperti yang disampaikan juga oleh pihak kepolisian waktu itu ya. Jadi bahwa apa harusnya ada seperti itu gitu kan. Tapi kan kembali lagi saya kan hanya menerima input dan segala macam. Tapi yang saya salut adalah netizen sih yang justru sangat support kita. Oh ya? Netizen, media itu luar biasa. Ini Henny Maria ini benar-benar viral loh dalam 3 minggu terakhir nih. Boleh nggak tahu apa sih yang mendasari kamu jadi berani speak up terus-terusan nih? Ya itu tadi saya bilang, kita nih seorang pedagang kecil. Saya bahkan pernah berdagang bersama orang yang benar-benar ya hidupnya sampai benar-benar di situ aja tinggalnya gitu kan. Jadi kayak aduh miris ya, dan saya merasakan gimana susahnya mereka gitu sama kita gitu, sama-sama musim hujan kita nggak laku, nangis sama-sama tuh kita ngerasain, yang dorong gerobak buru-buruan rebut-rebutan tempat buat naruh gerobak itu tuh kita ngerasain sampai segitunya saya ngerasain gitu. Dan sebetulnya ini adalah duka rakyat kecil kan, pedagang kita tuh pedagang kecil, rakyat kecil yang memang hanya nggak mencari kaya ya, tapi kita hanya mencari nafkah sehari-hari yang mungkin belum cukup gitu, nggak mencukupi dalam setiap harinya. Kamu akan terus berjuang? Itu yang buat saya tergerak sih, karena saya sebenarnya tidak menginginkan ada di posisi ini bukan posisi yang mudah buat saya, dengan banyaknya pro dan kontra pastinya, akan tetapi mau nggak mau, suara saya itu kan yang ada di mana-mana saat ini, di mana teman-teman saya juga di belakang tuh mempunyai harapan kepada saya untuk ini kita gimana nih, kita nggak ngerti apa-apa nih, terus siapa yang mau tanggung jawab? Kan ini nih pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa, saya pun seorang Henny Maria tidak bisa menjawab hal ini. Tapi teman-teman pedagang memang sudah mewakilkan ke Henny untuk menjadi juru bicara mereka seolah-olah. Sebetulnya tidak, semua tuh pada speak up masing-masing ketika kejadian di awal. Sekarang masih? Tapi kan karena yang naik adalah suara Henny Maria menurut warganet, jadi ya itulah akhirnya saya dengan harapan-harapan mereka ini yang kita dengarkan masing-masing secara internal, dari situlah saya ya tetap usaha berjuang gitu. Hen, ini kita bicara lagi soal tadi yang udah kamu jelasin semua ya. Ini kamu sebagai, anggaplah kalau misalnya aku bilang kamu jadi mewakili para pedagang ya untuk bicara, speak up, karena mungkin mereka kurang mendapat respon dari netizen, malah kamu yang paling banyak responnya nih. Ini bicara soal kejadian kemarin. Menurut pendapat kamu pribadi, siapa sih yang harus paling bertanggung jawab terhadap kejadian kerusuhan kemarin? Kalau untuk masalah kerusuhan dulu ya, saya bahas. Kerusuhan itu kalau menurut saya adalah spontanitas, jadi kayak suatu tragedi ya. Dan kamu korban kan di situ? Dan kita adalah korban di antara dua pihak yang kita nggak ikut-ikutan. Seperti yang udah disampaikan di televisi nasional kemarin ya. Betul. Bahwa ketika gajah bertarung, pelanduk tengah-tengah mati gitu kan seolah-olah. Kamu adalah menjadi pelanduknya ini di sini. Mungkin. Kayaknya kita nggak cukup bicara mungkin. Kamu ngerasain kayak gitu kan? Iya, kalau secara cuma kan belum ada secara resminya kan belum disampaikan seperti itu. Tapi yang kita rasakan memang kenyataannya seperti itu sih kurang lebih. Terus ketika kamu rasain kayak begitu sekarang, apa yang bisa kamu lakukan terhadap para pelaku-pelaku itu ya? Sedih, kesel pasti ya. Kita namanya ikhlas itu adalah keterpaksaan yang terbiasa sebetulnya. Okay. Saya yakin siapapun di posisi saya dan para pedagang lain itu tidak bisa menerima hal ini. Selain speak up di media, hal apa yang paling pengen kamu lakuin pasca kejadian kemarin? Iya, speak up di sini aja juga kontroversi ya jatuhnya. Ada sebagian yang mengatakan, bahkan yang paling viral dari kejadian kemarin ketika kamu bicara, itu ada sebuah ekspresi keterpaksaan kamu untuk meminta maaf. Kenapa yang bisa kayak gitu, Hen? Ya tekanan kanan kiri lah.
tekanan kanan kiri. Betul. Siapa yang menekan kamu, Hen? Iya, satu hujatan bahwa mereka mungkin mengira kita nih seperti contoh gini ya, misalnya lu cuma kehilangan harta doang, gimana yang kehilangan nyawa? Oke, tapi kan kita nggak ikut-ikutan, nggak terlibat sama sekali, nggak tahu menau. Gimana, kenapa kita harus kehilangan kan gitu? Oke. Terus itu baru tekanan ketika spontanitas saya mengucapkan tadi yang bahasa Mas Lucky adalah perwakilan, memang tidak pernah ada resminya, dan saya bukan perwakilan sebetulnya, cuma mungkin dari beberapa teman-teman yang berbicara ya suara saya naik gitu mungkin, atau entah kesedihan entah apa, saya juga nggak tahu. Oke. Dan di antara pemberitaan-pemberitaan yang muncul itu adalah kamu meminta maaf kepada beberapa pihak. Itu memang betul-betul kamu murni merasa meminta maaf, atau memang hanya karena tekanan itu akhirnya kamu terpaksa meminta maaf, Hen? Karena tekanan sih, jadi kayak lu nggak takut ya speak up begitu, lu nggak ngeri dengan diri lu sendiri, dan kayak lu ntar kalau buka di sini lagi lu liatin aja lu gitu, banyak lah ancaman yang seperti itu, belum yang datang diteriakin gitu kan, terus yang diancam juga bahwa lu belum kehilangan kepala apa segala macam. Jadi kayak waduh, saya seorang perempuan, saya ini korban asli ini aja dalam bahasa kedukaan ya kita bicara. Terus ditambah lagi jadi seperti jatuh ketiban tangga, mungkin tambah lagi keinjek kali ya, seperti itu. Oke. Terus apakah kamu nyerah, Hen? Kalau dibilang menyerah, ya saya udah ngelewati batas itu sih. Udah ngelewatin batas itu? Iya, tapi kan ini tetap berjalan. Iya. Dan artinya perjuangan kamu untuk bisa tetap mencari keadilan tidak akan berhenti kan? Sebetulnya saya sendiri di posisi yang kayak, sorry ya, 3 minggu ngurusin beginian itu pusing mas, pusing fisik, mental, badan saya turun 5 kilo loh. Kamu ngurusin kemana, Hen? Ya, satu berusaha bersuara, terus bolak-balik pemeriksaan, terus datang ke lokasi yang saya memberikan klarifikasi kanan kiri ya kan, dari pihak sini minta A, minta B, jadi kan saya di posisi yang serba bingung gitu kan, lu ngapain nyampein begini, lu begini, padahal tuh kembali lagi, kejadian di awal itu adalah spontanitas. Kita bersuara, apa yang kita rasakan itu ya bisa dilihat kan, ekspresi adalah suatu hal yang spontanitas kita rasakan sebagai korban. Gimana sih? Kita nggak tahu apa-apa nih istilahnya, bahasa ininya ya, bahasa sekarang ini. Lu nggak tahu apa-apa, warung lu dibakar gitu aja. Terus udah, yang udah lu bangun sekian tahun dari tendaan sampai bisa ekspansi yang terbaik, terus dibakar gitu aja, udah. Dalam hitungan jam hancur. Dan sampai sekarang belum ada kejelasan ke depan. Artinya, tantangan yang tadi saya tanyakan itu lebih kepada justru terjadi penekanan-penekanan itu dari internal ya? Iya, kurang lebih saya sebenarnya tidak ingin membahas detail masalah itu, tapi kurang lebih saya bilang hampir beberapa pihak sih menekan. Oke, nah ketika kamu speak up dan ditekan oleh berbagai kelompok, ada nggak dukungan dari keluarga, Hen? Bahwa kamu, jangan berhenti, Hen, kamu jalan terus, kita di belakang kamu, ada nggak yang kayak gitu-gitu? Mereka bilang, udah lu berhenti aja, kasihan. Oh ya? Kasihan lu, siapa nggak punya suara. Satu, aku juga nggak punya uang banyak buat media sosial mungkin, atau bikin yang kayak buzzer atau segala macam, nggak ada, kita nggak punya kemampuan lah, kita aja lagi susah gitu kan, nggak punya kemampuan. Tapi aku cuma kemampuan menyuarakan apa yang kita rasakan dengan framing yang sama sebagai korban yang seharusnya ini tidak kita alami. Dan kamu tidak menyerah? Ya karena suara-suara dan keadaan di sekitar, di mana mereka juga mengharapkan saya juga bisa maju, walaupun satu sisi saya dipatahkan, maju patahkan, itu berat loh. Saya merasakan mental, oke gini ya, walaupun saya belum seleb ya, seleb kayak gini kali ya. Merasakan gitu, kayak mental yang kena. Sampai saya linglung nggak tahu mau ngapain, taruh benda aja sampai segitunya sih 3 minggu ini. Nah, ketika keluarga atau rekan-rekan kerabat merasa kasihan sama kamu, terus kamu juga dalam kondisi bingung mesti ngapain, tapi kamu tetap berjalan, tetap bicara ke sana kemari segala macam, pernah nggak kepikiran bahwa ini akan membuahkan hasil nanti? Itu dia, seperti kayak tagar yang saya tahu, no viral no justice. Jadi saya lagi berpikir apakah harus terus viral baru kita bisa mendapatkan perhatian
sebagai rakyat kecil yang sedang berduka ya bahasanya, kita bicara musibah gitu kan, karena kan ini tidak saya sendiri, jadi menurut saya ini adalah duka masyarakat, bukan kita sendiri kan, bukan saya sendiri di sini menjadi korban. Ini kita bicara di luar konteksnya kejadian ya, Hen. Iya. Saya bukan, mungkin saya mewakili sebagian orang yang pernah sekali 2 kali makan di situ, Hen. Makan di Kalibata. Mungkin kalau makanan sih standar-standar aja ya, oke. Tapi kan atmosfer, ambiansi yang ditimbulkan, bahkan menciptakan banyak memori. Mungkin 1-2 orang yang sering ke Kalibata untuk kulineran gitu ya. Dan ketika lihat kondisi sekarang, mereka mungkin miris, mereka mungkin merasa bingung, merasa, waduh, gua tempat nongkrong di mana lagi nih, gitu segala macam. Itu gimana ngelihatnya? Ada nggak ya sampai ngomong gitu ke kamu? Banyak. Gue lewatin tempat lu tuh, depannya masih banyak kayu-kayu, puing-puing. Kemarin pun aku datang ke dalam ruangan itu kan, hujan ya. Basah kuyup aku di dalam ruangan itu dengan atap yang terbuka itu. Itu sakit banget sih. Artinya kan banyak banget orang yang merasa kehilangan ya? Iya. Ya terutama kita sih, kembali lagi ya, sakitnya tuh kayak kehilangan ditinggal orang meninggal gitu. Kayak kebetulan kan 1 minggu sebelum kejadian Kalibata, adik kandungku meninggal kan. Lagi dalam kondisi duka, terus ketiban duka lagi, ya itu berat sih. Tambah lagi dengan keadaan hujatan sekarang gitu kan. Tekanan kanan kiri gitu kan, terus nggak punya solusi itu. Terus dikejar yang harusnya tidak berhutang jadi berhutang, itu ya itulah. Kamu tapi yakin masih sanggup, Hen? Iya, pernah ada postingan saya yang sempat dihujat karena saya sempat bilang, aduh apa nggak tahu dia tutup mata nih ntar bangun tidur apa masih di sini atau udah pindah alam, saking berat banget sih. Yang menurut saya ini terberat sih. Tiap orang beda-beda, tapi bagi saya nih dengan perjalanannya bukan sekedar materi ya, tapi perjuangan di sini, terus kita juga untuk minta mendapatkan suara dan perhatian aja itu kayak sesulit itu gitu. Sampai nggak tahu lagi harus gimana. Saya udah, apakah rakyat kecil tuh segininya gitu sih? Apa yang kamu harapkan dari aparat, dari instansi terkait untuk empati, untuk bisa membantu minimal terhadap kamu dan teman-teman yang ada di situ, Hen? Ini deh, kita cuma bicara, kita bisa kembali seperti awal aja deh, pulih. Kita kembali aja deh, kita seperti nggak ada apa-apa, nggak kena musibah ini gitu. Kita warung kita nggak minta lebih deh, itu aja, cuman nggak minta apa-apa. Karena misalnya kita menghargai proses hukum yang berjalan. Oke, sudah dilakukan gitu kan tanpa delik aduan gitu kan, diproses, kita sebagai saksi sudah menjalankan sebagai warga negara yang baik gitu kan, kita mengikuti prosedural proses, kita hargai. Tapi satu yang kita butuhkan, kepastian apakah setelah proses hukum ini kerugian ini bisa tercover kembali, yang seperti saya sampaikan tadi, saya bisa buka dengan yang sama kondisinya tanpa harus menambah hutang lagi. Mungkin teman-teman lain juga nggak punya beban lagi gitu, terpaksa buka dalam kondisi seperti itu, atau mungkin tidak bisa buka gitu kan. Itu gimana, tanggung jawab sama siapa juga nggak tahu. Harapan kamu apa sih? Harapan kita ya, di luar kamu pengen seperti kembali semula, artinya kan ada sesuatu yang pengen kamu sampaikan kepada kelompok-kelompok, instansi atau aparat per siapapun yang terkait dengan usaha kecil menengah ini, Hen, gitu. Jadi anggaplah sekarang kamu hadir ini kan mewakili teman-teman yang ada di sana. Sekali lagi saya mungkin bisa mengatakan bahwa kamu hadir pun sekarang mewakili konsumen-konsumen seperti kami-kami yang pernah punya kenangan banyak di situ. Dari zaman kuliah, kerja, sampai akhirnya ketika lewat, kita pemandangannya duren dan pemandangannya tukang dagang ini, jualan itu, tiba-tiba sekarang tinggal puing hitam semua. Apa yang pengen kamu sampaikan, Hen? Walaupun mungkin saat ini saya sudah di tahap putus asa ya. Putus asa, walaupun ya dibilang tadi melewati tahap menyerah, putus asa. Cuma kan berita-berita ini menggiring saya untuk tetap ada. Dimana seperti kayak saya ke Polda, media datang, ya kan pasti carinya framing ini Henny Maria nih kalau Kalibata gitu. Bahkan kepolisian juga menyampaikan gitu kan kemarin teman-teman di polisi dan segala macam. Jadi kayak harapan kita ya, satu, kembali lagi duka Kalibata ini, duka para pedagang ini adalah, dan para korban saya sampaikan ya mungkin, adalah duka rakyat kecil. Dimana kami tuh
ya benar-benar menggantungkan hidup kami di situ. Bahkan ada yang sudah pensiun dan memang harus kalau nggak buka ya dia nggak makan beserta keluarganya gitu. Jadi mudah-mudahan bisa mendapatkan simpati, perhatian, atau bisa menjadikan suatu hal yang empati seperti para netizen yang ya ribuan saya alhamdulillah didoakan segala macam itu, yang kami ya itu dia berusaha mandiri gitu kan, tidak menyulitkan negara. Yang mungkin kami juga membutuhkan perlindungan atas hal ini, bukan hanya perlindungan secara hukum, akan tapi pemulihan finansial mungkin ya. Dan gimana nanti selanjutnya perlindungan dalam usaha mungkin. Betul, usaha, perlindungan, ya itu dia pemulihan dalam finansial tadi, bagaimana kami bisa kembali yang seperti sebelumnya lah. Oke, terus kira-kira ketika kamu ingin menyampaikan sesuatu, apakah gini, banyak yang tahu Henny Maria itu viral karena menjadi korban, tapi ternyata banyak juga yang menghujat di situ. Iya, betul. Gimana perasaannya? Iya, itu saya juga taunya dari keluarga, tante saya, teman-teman. Maaf ini kita bahasa anak kekinian ya. Lu gimana sih? Lu ke lokasi kayak gitu, lu tau gak tuh, lihat tuh di medsos sekarang rame banget di plafon ini, apaan sih? Kan gitu ya, namanya kembali kita datang dalam keadaan Ya, berduka, shock ya, gitu kan, malam abis yasinin adik aku gitu, lagi nangis-nangis, pagi-pagi dari malam udah nangisin di TikTok gitu kan, terus pagi tuh udah datang ke tempat situ, puing-puing itu yang berantakan segala macam kan, panas ya, keringetan, terus udah gitu kerudung juga acak-acakan, sampai ada hujatan dibilang tukang sayur lah segala macam. Jadi kayak ya itu kan spontanitas yang kita nggak tahu gitu, ternyata itu diperhatikan oleh netizen juga gitu. Betul, ya. sedetail itu ya, dan itu mungkin yang ya jadi hujatan sampai sekarang sih. Tapi kamu kuat kan? Sempet, aduh malu. Akhirnya aku minta take down dong. Tolong di take down ya 1 hari, karena itu komen 1 hari aja 10.000 lebih komennya. Oh ya? Di satu plafon ya. Terus sampai akhirnya aku minta take down. Udah lu ngapain take down, biar naik terus. Enggak, ini masalah martabat keluarga besar, nggak bisa. Aku bilang gitu kan ya nggak? Karena mungkin ya itu namanya spontanitas ya. Ya hujatan seksisme itu yang sempat disampaikan oleh beberapa pihak itulah. Ya memang ada ungkapan bahwa untuk menjadi besar itu harus jatuh dulu ya. Artinya mungkin ini kamu sedang tahap di mana Tuhan akan memberikan sesuatu yang luar biasa yang tidak pernah kamu bayangkan nanti ke depan, Hen. Khususnya Henny dan teman-teman pedagang di sana, kita berharapnya seperti itu ya. Artinya kan kalau nggak gini orang nggak akan tahu siapa Henny Maria. Kalau nggak gini orang nggak akan tahu bahwa kamu adalah seorang chef yang mau kembali ke Indonesia, walaupun di sana di Singapura kamu punya posisi, tapi kamu, dan ternyata sampai sini pun Bu, yang kamu dapatkan bukan karpet merah gitu. Yang kamu dapatkan justru adalah sebuah perjuangan yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya, nggak seperti ini. Tenda merah ya mungkin. Sampai pada detik ini ada perasaan kapok kan? Ada perasaan menyesal nggak? Menyesal karena kembali lagi kerusakan ini bukan yang kita lakukan. Ya, artinya di luar ini bukan salah kalian segala macam. Tapi ada gak keinginan untuk expand atau berubah bisnis, tidak mau kuliner lagi, tidak mau apa lagi, ada nggak semacam keinginan kayak gitu? Enggak sih, kalau saya kan passionnya memang masak. Oke. Passion kita, jadi kalau memang kita berusaha tuh kuncinya adalah sesuai dengan passion. Dan kembali lagi mungkin tekad saya ingin membantu ya, dan berdedikasi di dunia kuliner Indonesia, itu yang membuat saya kuat sih. Luar biasa. Terus kira-kira nih Han, ini kita bicara berandai ya. Kalau dalam 1 bulan terakhir ini, ke depan nih, tidak ada tindak lanjut, baik dari aparat atau dari pemerintah, instansi terkait, Henny mau melakukan apa? Usaha udah, ikhtiar udah. Ya kalau udah kayak gitu ya mungkin, ya kalau sekarang juga masih mencari cara sih, kayak kemarin buka kemitraan, mencari partner mungkin ya, karena kan kita udah punya pasar lah sebetulnya gitu kan. Iya. Alhamdulillah juga banyak respon positif gitu kan untuk masalah stick together dan mungkin usaha kuliner ini juga. Jadi ya tetap mencari cara sih sebetulnya ya. Kembali lagi mungkin yang rusak tempatnya, tapi tidak dengan passion. Tetap optimis walaupun dalam gempuran kanan kiri yang kayak ancaman lu bukan di situ ntar dihancurin. Aku nggak takut sih.
Sampai aku bilang gini, ketika misalkan terjadi ada ancaman pun sampai ada ancaman nyawa gitu kan, aku berpikir bahwa ketika aku di jalan yang benar dan tidak menyuarakannya itu malah lebih beban sih buat aku. Artinya sekarang Henny tetap menganggap bahwa apa yang dilakukan Sahabat Pertik ini adalah yang terbaik yang bisa dilakukan untuk diri Henny sendiri, passionnya Henny, para pedagang teman-teman di sana, dan juga untuk para konsumen yang selama ini mungkin menunggu Henny buka kembali kali ya. Ya itu mungkin semangat dari mereka, tapi mungkin yang kita tadi itu adalah kita kembali lagi, mungkin aku bukan siapa-siapa ya Mas. Bukan orang penting yang mungkin suaranya bisa ngebooster suatu hal yang ya ini kan sebetulnya duka yang tadi itu ya, duka kita karena menurut aku lebih dari 3 orang itu adalah masyarakat ya. Yeah. Jadi yang seharusnya mendapat perhatian tapi kita nggak tahu gimana next step-nya ini seperti apa, dan aku juga nggak punya kemampuan lebih daripada ini untuk apa ya, membantu mereka gitu kan. Jadi ya aku cuma bisa ini aja sih Mas, cuma bisa membantu tetap framing yang sama, menyuarakan kondisi terkini kita, kondisi kita yang terjadi dengan pas-pasan, editan juga editan amatir, ya semuanya serba keterbatasan yang kita punya. Tapi entahlah suara ini mungkin sampai kemana dan seperti apa, kita nggak tahu. Kita cuman berharap mujizat kita bisa didengar gitu sebagai korban tindak anarkis salah sasaran. Oke. Tetap optimis ya? Ya mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan yang terbaik aja sih. Kita udah speechless, udah nggak bisa ngomong apa lagi. Udah. Ya. Udah abis. Tapi tetap semangat ya, Nan? Tetap semangat ya? Ya, sehat dulu deh yang penting. Nah, itu. Masalah recovery mentalnya ini yang cukup lumayan sih maksudnya. Mudah-mudahan. Uang bisa dicari kalau kitanya juga dalam kondisi nggak sehat pikiran, Iya, betul. fisik itu Betul. itu yang berat. Dan mudah-mudahan karena dampak ini kan memang cukup berpengaruh ya. Tapi mudah-mudahan ke depan bisa segera pulih. Mungkin dengan pulihnya ini masalah ini kita juga pulih. Amin. Saya berharap, mungkin kita semua berharap pada saat nanti ada kesempatan lagi kita ketemu Hen, kondisinya sudah berbeda. Segala sesuatu yang badai pun pasti akan berlalu sih. Setuju. Mudah-mudahan kita nggak keseret ombak, itu aja sih. Insya Allah enggak lah. Tuhan nggak tidur kok. Iya. Guys, terima kasih banyak atas perhatiannya. Episode ini mudah-mudahan memberikan inspirasi, memberikan nilai tambah buat kita semua, kepedulian kita, dan juga harapan kita yang ada di Jakarta Selatan khususnya, dan juga di Jakarta, Jabodetabek, untuk bisa memberikan support, memberikan dukungan kepada Henny dan teman-teman, dan kita akan ketemu di Kalibata dalam suasana yang berbeda, lebih ceria lagi. Terima kasih udah nonton Rujak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hen, makasih ya. Sama-sama Mas. Semangat.